kasumbuan mo kamasok kanan mi. Lamat susah maksana kamu mana tubuhan. Ya ke bondong ni perangku ni tandai tulalanku. Dari palan arai buang tongku bokoy olomi. Parinaya nak buang penti lindunganku, penti ongan tontong saya lakona. Parinaya nak buang penti lindunganku, penti ongan tontong saya lakona.
parisan meong lina mati olomi uang dak misa biangan na. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sebelum kita melangsungkan acara pemberkatan nikah, mari kita bawa dalam doa, kita dukung dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu, di mana niat baik saudara kekasih kami yang kedua mempelai ini ya Tuhan, Noni dan Aris. Dan Noni Alodatu pada saat ini. Kedua saudara kita, marilah kita siapkan hati kita untuk menikmati ibadah ini. Kita melakukan NJNE 19, kunaikan lagu yang merdu. Seperti telah dihubungkan kepada sekalian jemaat 2 hari minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, saudara Aris dan saudari Noni Alodatu akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka keberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga.
Saudara-saudara, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan." Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dia yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang melakukan perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Ya Roh Kudus, baharuilah kita nyanyikan. Supaya di dalam kehidupan kita semua oleh pertolongan Roh Kudus kita sungguh-sungguh berdiri di atas firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Kasih pasti lemah lembut kita nyanyikan. Perkawinan ini di dalam firman Tuhan kita akan baca dan renungkan bersama. Mari kita minta pertolongan dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah pemilik kehidupan kami yang telah menolong mempertemukan saudara kekasih kami Aris dan Moni, dan hari ini mereka datang ke hadapan Tuhan untuk menerima pemberkatan dari Tuhan. Mendasari seluruh ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada saat ini Tuhan,
kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kami memahami dengan benar, juga kami diberikan kekuatan keteguhan hati agar kami pulang menjadi anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Nya. Amin. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 11a. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11 bagian A. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya ulangi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selamat sore Noli dan Aris, Limon. Ya. Malam siapa bisa dua? Sehat? Usahanya ini tidak kuat ya karena berubah pikiran tapi selalu dua ya. Saya pikir tadi mungkin mereka sudah berubah pikiran karena kami janji ibadah dimulai jam 3. Jadi saya pikir-pikir jangan-jangan mereka sudah berubah pikiran. Tidak apa-apa, namun tidak diberkati begitu berubah pikiran kita waktu ya. Iya. Nah biar sudah hari-hari diberkati kalau memang kita berubah pikiran, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Bukankah itu juga diizinkan atau mungkin juga kekerasan kita tidak apa-apa. Tapi rupanya mereka datang tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Boleh katakan tadi saya rapikan bajunya di depan, katakan di pendeta maaf santai saja. Tadi saya sudah dimulai. Iya. Nah di persembayangan mau loyat itu? Iya. Di persembayangan mau hari ini kita mau bersukacita bersama dengan anak kasih kita Nuni dan Aris. Terlambat sekianlah firman ini dan ayat ini saudara-saudara dari kitab Pengkhotbah, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ini sangat terkenal dan kerap kali memang dijadikan ayat pilihan bagi pasangan yang mau menikah, baik untuk dasar khotbah seperti pada saat ini maupun untuk dicantumkan di kertas undangan dalam sampul liturgi pernikahan dan sebagainya. Dan yang ada anak muda di kota Nek mau tembak siapa menikah, ada paduka kau kena kuat indah pada waktunya. Iya toh, kalau ada anak-anak yang menurut kita sudah seharusnya menikah, sudah waktunya menikah, lalu ditanya kenapa belum tapi ada yang datang bertamu di rumah dibikinkan kopi, indah pada waktunya Bu Friend katanya. Baik, kita akan sama-sama melihat apakah kata-kata kita selama ini indah pada waktunya seturut dengan firman Tuhan yang kita baca. Karena jangan sampai kita hanya menggunakan firman Tuhan jadi alasan. Iya, jangan-jangan kita hanya menggunakan firman Tuhan jadi alasan. Jadi masa mau ditanya kenapa bertengkar, indah pada waktunya. Iya, kita mau lihat bersama-sama. Jadi ada cerita suatu kali pasangan suami istri yang pemberkatan pernikahannya juga memakai ayat ini. Lalu kemudian 5 tahun kemudian mereka datang kepada pendeta untuk konseling karena rupanya dalam rumah tangganya ada masalah. Lalu Pak Pendeta mengingatkan tentang ayat ini yang mereka pilih. Apakah ayat ini masih berlaku dan mereka diam saja? Tentu saja tidak salah, bahkan bagus saudara-saudara, kalau seseorang itu bisa melihat pertemuan dengan kekasihnya sampai pada pernikahan. Dan di umur segini, kalau kita dewasa 20-an tahun ya, anak-anak selesai kuliah ataupun sementara kuliah, lalu pacaran, berkenalan, tentu harapannya adalah semoga mereka sampai pada pernikahan, ya kan? Untuk apa membuang-buang waktu? Atau kata anak sekarang untuk apa? Iya, untuk apa membuang waktu menjaga jodohnya orang kata. Itu Bapak Ibu, siapa selama berkeluarga tidak pernah menangis? Iya, menangis pasti ada saja. Walaupun mungkin suami atau istri kita tidak pernah dengar ya kita menangis. Ya walaupun mungkin tidak pernah kelihatan oleh suami. Ada waktu bapak-bapak kita ada beda desa kamu cuma Iya. Kayaknya sudah ada ini suami-suami atau istri yang tanya suaminya pasangannya pernah buka menangis paling enak. Iya. Pasti saja saudara. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan agar ungkapan Tuhan menjadikan indah pada waktunya betul-betul menjadi kenyataan, bukan hanya indah pada saat kita menikah, tetapi juga
mesti tahu waktu. Firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi untuk menjadikan pernikahan itu indah saat kita menikah, indah saat kita menjalani rumah tangga, maka segala sesuatu itu kita mesti tahu waktu, bijaksana dalam menggunakan waktu. Banyak masalah dalam rumah tangga Bapak Ibu, saudara-saudara, Noni dan Simon, banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga karena masing-masing tidak tahu waktu. Di mana waktunya kau sayang-sayang kita dan? Iya, toh? Betul Bapak Ibu. Serius, banyak masalah terjadi karena tidak tahu waktu. Waktunya bersama keluarga, malah pergi keluyuran ke sana kemari, dapat posisi bang patut nama murah Pak. Iya, dapat posisi bang patut nama murah Pak. Masih berpikir seperti waktu belum menikah, waktunya harusnya sama-sama dengan keluarga, tapi dia belum sadar bahwa saya sudah berkeluarga ini, sudah punya istri, sudah punya anak, harusnya ini waktunya untuk bersama-sama dengan keluarga. Tidak tahu waktu dan sebagainya. Ini hal yang sangat sepele Bapak Ibu. Ini hal yang sangat sepele, tetapi bisa berdampak sangat besar dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu waktu. Jadi Simon harus tahu waktu ya. Noli juga harus tahu waktu. Kalau waktunya bersama keluarga, bersama dengan keluarga. Waktu punya kebijaksanaannya sendiri. Harmonis dan ketenangan hidup akan terjadi kalau kita bisa menyesuaikan keputusan, sikap, pikiran kita dengan kehendak sang waktu. Segala sesuatu kalau sesuai waktunya akan nikmat dan sangat indah. Sesuatu itu mangura toh, daging mana pualasan banget kalau kita ibu teh bangsia menikah, umur itu cowok mana kok indah pada waktunya yang dalin dulu ke umur teh itu kok yang indah toh oleh eka. Iya, kirain do biar tunna. Iya, kok kira tuh kau. Yang natar rumah tasam tuh kau tak mau nama tadi tapi bisa kata leo memes surai. Iya. Mangga kalau kelewat masak kan, mangga kalau terlalu masak bukan lagi manis tapi iya, pokoknya tidak enak. Iya, tidak enak. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu kalau sesuai waktunya, segala sesuatu kalau sesuai waktunya itu akan nikmat dan indah. Termasuk kalau kita marah, tapi sesuai waktunya, orang akan terima dengan baik ya kan? Termasuk kalau kita marah tapi lihat situasi dan waktu, pasti juga akan diterima baik oleh yang mendengar. Sediakan waktu untuk berpikir, itulah sumber kejernihan. Sediakan waktu untuk bermain dan bersantai, itulah rahasia awet muda. Sediakan waktu untuk membaca, apalagi kalau kita baca firman Tuhan, itulah landasan kebijaksanaan. Sediakan waktu untuk berteman, itulah jalan menuju hidup bermakna. Jadi ya duka ke menikah itu sudah berkeluarga kita bukan teman kita itu bukan hanya memang istri atau suami saja. Kita memang juga harus membangun komunikasi dengan orang lain, tetapi juga tahu waktu. Sediakan waktu untuk bermimpi, itulah yang membawa Anda ke bintang. Sediakan waktu untuk mencintai dan dicintai, itulah hak istimewa dari Tuhan. Noni dan Simon ke depannya harus sadar untuk menyediakan waktu bagi keluarga. Itulah mutiara yang paling indah. Karena waktu tidak akan terulang kembali. Mana lagi bukan Pak biasa di masih apa? Iya, dari dua. Kita selalu pintar katakan waktu. Kita terlalu pintar katakan bahwa waktu tidak akan terulang kembali. Tapi kalau ada kesempatan bersama dengan keluarga, kita seringkali katakan besok saja. Nanti hari raya, minggu depan lagi, dan sebagainya. Akhirnya tidak ada waktu bersama keluarga. Sediakan waktu untuk pribadi bersama Tuhan. Itulah sumber kekuatan. Jadi kunci pertama untuk mewujudkan keindahan adalah tahu waktu. Yang kedua saudara ayat 13. Dan setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Kunci kedua adalah mewujudkan keindahan dalam keluarga adalah dengan melihat segala sesuatu dari kacamata ini. Bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, syaratnya adalah bijaklah memakai waktu yang ada, tahu waktulah, dan jalani pernikahan dengan iman. Amin. Amin. Dalam berdoa kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini
membuat kita baik yang sudah lama berkeluarga semakin semangat untuk terus memperbaiki diri dalam kehidupan rumah tangga, dan juga kiranya menjadi bekal yang teguh buat Aris dan Noni dalam menjalani kehidupan rumah tangga ke depannya. Roh Kudus menolong kita semua. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Saya persilakan kedua mempelai berdiri. Jika engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Noni Alodatu, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Aris dan Noni Alodatu, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Saudara Aris, mengabukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Noni Alodatu yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Noni Alodatu, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Aris yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memohonkan berkat untuk kedua anak kekasih kita. Kita nyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Haleluya.
Jadi ini juga sekaligus untuk jadi pemahaman kita bersama jemaat bahwa membuka serbuk atau cadar itu bukan lagi persoalan simbol virgin atau tidak, tetapi ini adalah simbol bahwa di antara mereka berdua tidak ada lagi batas sebagai suami dan istri. Jadi silakan Aris dengan lembut buka cadar istrimu. Aris kemana bahwa orang tuanya Aris juga akan menjadi orang tuanya Noni, demikian sebaliknya orang tuanya Noni pun juga akan menjadi orang tuanya Aris. Karena kita lantoraya di kuah base situka. Sekarang Noni dan Aris akan saling memasangkan cincin, simbol cinta kasih di antara mereka. Tanda cinta kasih mereka seperti emas yang murni dan bentuknya bulat, tidak berpangkal dan berujung. Kita doakan demikianlah cinta kasih di antara Noni dan Aris akan selamanya kekal di dalam Tuhan. Pasangkan ini Aris di jari Aris istrimu. Dalam doa
Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kepada mereka Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kedua saudara kekasih kami ini dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepadamu ya Tuhan kembali kami menaikkan segala puji dan syukur oleh karena kasih Tuhan yang menolong kami semua, menolong kedua anak saudara kekasih kami Noni dan Aris. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Semoga kami semua dalam hidup berumah tangga diteguhkan dengan firman Tuhan. Aris dan Noni juga semakin memantapkan hati mengarungi kehidupan rumah tangga bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah pemberkatan ketika anak kasih kami Aris dan Noni, kami juga telah memberikan persembahan syukur. Biarlah segala persembahan tanda sukacita kami ini Tuhan memberkati semuanya, dikelola dengan baik, dipakai dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan lewat semua persembahan yang boleh kami berikan, dipakai untuk menyatakan pelayanan kasih, dipakai untuk berbagi berkat dan sukacita dengan orang lain. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami semua, bagi anak kekasih kami, saudara kekasih kami Aris dan Noni yang telah menerima pemberkatan perkawinan pada saat ini. Kiranya mereka terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup selanjutnya, dalam membangun kebersamaan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami berdoa untuk semua kesehatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, baik kepada kedua mempelai kekasih kami, kepada segenap orang tua, kami semua yang boleh mengambil bagian dari pelayanan, bahkan semua kami yang boleh hadir dalam ibadah ini. Kami bersyukur kami diberi kesehatan yang baik, bersama-sama menyaksikan janji kedua anak kekasih kami ini, juga datang berdoa dan memberi mereka restu. Kami Bapa di surga, setelah ibadah berberkatan, setelah pulang dari gereja, kami akan melanjutkan acara bersama dengan kedua anak kekasih kami Aris dan Noni, bahkan kedua belah pihak keluarga besar dalam acara resepsi nanti. Kiranya Tuhan memberkati segenap acara yang nanti akan berlangsung, semoga berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kami cuaca yang baik juga, dan biarlah di dalam sukacita resepsi pernikahan anak kekasih kami Noni dan Aris, nama Tuhan juga dipuji, dimuliakan. Acara berlangsung dengan baik, semua karena anugerah dan juga kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk memberikan kami kesehatan kepada hamba-Mu, kepada kami semua yang boleh hadir dalam ibadah ini, dan biarlah seluruh pelayanan kami pada saat ini berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, seluruh acara selanjutnya dan juga kehidupan kami, rencana-rencana hidup kami, kehidupan kami dalam rumah tangga, anak-anak kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan semua yang kami rencanakan untuk kami lakukan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan,
Biarlah Tuhan berkenan memberkati dan menolong kami semua, menuntun hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya dalam iman yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa Allah Tritunggal akan senantiasa menyertai kami semua. Kehidupan rumah tangga Noni dan Aris selanjutnya juga terus kami pertaruhkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Noni dan Aris, pergilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Utamakanlah kasih persaudaraan lebih daripada kepentingan diri sendiri dalam menjalani kehidupan ini, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap majelis dan anggota jemaat cabang kebaktian Diaspora Tangati Kurama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga.
namaku.